Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN, uji kinerja PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indah Zaratul Fauziah. Saya adalah pengajar di SMP Islamia Tulungagung, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 LPTK Universitas Jember, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, kelas ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas 7 materi ekonomi, subbab pasar dan terbentuknya pasar. Hal ini digunakan untuk memenuhi uji kinerja tahun 2022. Maka dari itu, langsung saja berikut video pembelajaran saya. Pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya hari ini? Siapa ketua kelasnya? Oh iya, Naswa, silahkan memimpin doanya terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa selesai, siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada ya, nihil. Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sudah sarapan pagi semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan pagi, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, bagus sekali. Kalian sudah semangat pagi. Nah, itu berarti kalian menunjukkan semangat kalian. Kalian sudah siap. Kali ini materi kita itu adalah ekonomi pasar dan terbentuknya pasar. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perekonomian pasar di Indonesia. Berikut ulasannya. Oke, ini saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah pertemuan pertama kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui tayangan gambar dan video pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pasar dengan baik dan benar.
Melalui tayangan gambar dan video pada PowerPoint, peserta didik dapat mendeskripsikan peran pasar dalam perekonomian dengan baik dan benar. Melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri pasar dengan baik dan benar. Melalui diskusi dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pasar dengan baik dan benar. Melalui tayangan gambar dan video pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis struktur pasar, bentuk pasar dengan baik dan benar. Yang terakhir itu adalah melalui hasil laporan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang perekonomian pasar di Indonesia melalui media lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya itu adalah sistem penilaian kita. Sistem penilaian kita yang pertama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan nanti kita, saya sendiri itu akan menilai pengetahuan kalian dari pengetahuan lisan maupun tulisan kalian. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, saya akan mengobservasi atau mengamati kalian bagaimana pembelajaran kalian hari ini. Yang terakhir itu adalah sistem penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dari hasil laporan diskusi dan bagaimana cara kalian mempresentasikan di depan. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah pertanyaan. Kalian membeli barang di mana? Salah satu. Saya Bu. Amelia. Pasar. Pasar. Ada yang lain? Siva. Toko. Iya, toko. Ada yang lain? Supermarket. Iya, semuanya betul. Pasti kalian itu belanjanya di pasar, supermarket, di toko, itu semuanya betul. Ada yang biasanya itu kalian di Indomaret terus itu ya. Itu adalah salah satu contoh dari supermarket atau pasar modern. Lanjutnya lagi, apa ya ini? Nah, anak-anak, gambar apa di samping? Betul sekali, gambar di samping ini adalah gambar tentang pasar. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan pasar? Nah, di sini betul apa kata teman-teman kalian atau semuanya betul. Ini adalah sebuah pasar apung yang ada di Kalimantan. Di mana itu? Di Sungai? Ya, Sungai Mahakam, betul. Ini adalah tempat transaksinya di daerah Kalimantan. Nah, tadi ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pasar? Nita, apa? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Iya, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, betul sekali. Oke, lanjutnya lagi. Ada apa ya ini? Ini adalah bazar atau biasa disebut kalau di sini tuh bahasanya ekonomi apa bazar itu? Iya, pasar temporer, betul. Ini adanya itu setiap 1 tahun sekali atau setiap ada event. Itu namanya pasar temporer atau bazar itu sendiri. Oke, lanjutnya. Nah, gambar ini pasti kalian yang paling suka itu adalah check out apa ini? Shopee. Betul. Ini adalah salah satu contoh dari pasar online. Ya, pasar online atau pasar abstrak. Jadi penjual sama pembelinya itu tidak terlihat semuanya. Yang ada di pasar online itu hanya ada gambar dan keterangan si gambar itu. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah pengertiannya. Tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli. Ini betul sekali. Tadi kata teman kalian betul. Oke, lanjut. Peran-peran pasar. Peran-peran pasar di sini tuh ada 5. Yang pertama itu produsen, konsumen, distributor, masyarakat, pemerintah. Nah, produsen. Berarti produsen itu berperan dalam pasar itu apa? Berperannya sebagai menjual, ya, sebagai apa? Di pasar itu sebagai menjual barang dan jasanya. Jadi itu tempat penjualannya mereka. Nah, yang kedua itu konsumen. Konsumen itu
di pasar itu pasti mencari barang-barang yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah distributor. Distributor ini adalah siapa? Ya, penyalur. Berarti butuh pasar itu untuk menyalurkan barangnya. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat butuh pasar. Mengapa? Apa? Untuk membeli kebutuhan. Terus lagi ada lagi karena masyarakat itu butuh ngerti berapa harga bahan pokok yang ada di pasaran. Pasti itu kan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pemerintah. Pemerintah ini membutuhkan pasar itu sebagai roda perekonomian di Indonesia. Lanjutnya, ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar yang pertama harus ada penjual dan pembelinya. Harus ada orangnya. Yang kedua, harus ada barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, harus ada tawar menawar. Ini kalau di pasar tradisional. Namun, kalau di pasar modern itu bukan tawar menawar. Apa namanya? Diskon. Betul sekali. Kalau di pasar modern atau swalaya, supermarket itu tidak ada yang namanya tawar menawar. Adanya itu adalah diskon potongan harga. Harganya itu pasti paten seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, bagaimana pasar dalam kegiatan bisnis? Oke, tadi pertanyaan dari Aurel itu sangat bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan konsep pasar dalam kegiatan bisnis? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan dari awal, pasar dalam kegiatan bisnis atau dalam ilmu ekonomi itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu bisa secara online, bisa secara langsung, betul sekali. Nah, lanjutnya lagi adalah kita mau nonton ini. Ini ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian suka shopping? Suka. Ya, itu adalah identik semua cewek itu pasti suka yang namanya shopping. Kita jalan-jalan pasti kita apa? Shopping. Betul sekali. Nah, selanjutnya adalah ini kita nonton. Dolan yuk. Kemana ini kita dolannya? Ini adalah di jalan-jalan ke Jogja. Pasti kalian sudah pernah kan ke Jogja? Sudah. Kemarin ke Jogja, itu kalian mainnya kemana? Malioboro. Berarti kalian ini sudah pernah ke sana ini. Sudah pernah apa belum ini? Ini tapi di sini itu adalah kalian mainnya itu di Pasar Bariharjo, dekatnya Malioboro. Nah, saya ajak jalan-jalan ke sana. Sebagai kota dengan penataan yang baik, Jogja dapat dengan mudah dijelajahi, bahkan hanya dengan berjalan kaki. Menjelajahi Jogja dengan berjalan kaki tentu memberi kesan tersendiri ya guys. Dimulai dari stasiun Tugu Jogja, kemudian menyusuri Jalan Malioboro, mampir di Pasar Bariharjo hingga berakhir dengan berjalan sambil menutup mata di alun-alun Kidul, pasti menyenangkan ya. Pasar Bariharjo Jogja merupakan bagian dari destinasi Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Pasar yang menyimpan banyak makna filosofis, tempat pertumbuhan ekonomi sejak ratusan tahun lalu. Pasar yang terletak di Yogyakarta ini telah dipakai untuk tempat jual maupun beli sejak tahun 1758. Seperti inilah situasi saat ini guys. Di lantai 1 ya kita tepatnya ya. Guys, dan di sini juga banyak barang-barang bekas impor gitu. Di lantai 2 Pasar Bariharjo bagian belakang ada banyak kios yang menyediakan aneka oleh-oleh dan barang kerajinan. Kalian tinggal memilih dan mencari yang dibutuhkan. Semua pedagang di sini ramah ya guys. Sedangkan kalian kalau mau membeli kain batik
Baju batik juga banyak tersedia di lantai 1 Pasar Beringharjo yang tadi itu ya. Sekedar informasi ya, nama Beringharjo diberikan langsung oleh Hamengkubuwono dengan nama Beringin karena mulanya yang merupakan wilayah hutan beringin dan harjo yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi semuanya. Kini, para wisatawan mengenalnya sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Tampak ada banyak benda anyaman dari rotan dan bahan lainnya yang digemari generasi milenial ya, karena bentuknya yang estetik dan disebutkan juga bahwa semua kebutuhan untuk merubah isi rumah ada di sini. Dan setelah lelah aku jalan-jalan dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, akhirnya aku makan dan aku dapat kesukaanku sate kere dengan harga 20.000 aja. Setelah selesai makan, aku lanjut jalan-jalan lagi dan seperti biasa aku mencari barang-barang yang aku suka juga. Karena di Jogja itu terkenal dengan barang antik, barang seninya gitu. Oke, tadi itu adalah sekilas dari video jalan-jalan kita. Apakah kalian sudah lelah jalan-jalannya? Sudah, pastinya sudah lelah. Karena ini tadi adalah kalian jalan-jalannya itu virtual. Itu tadi adalah Pasar Beringharjo, itu contoh dari pasar tradisional yang diakui oleh pemerintah. Jadi semua barang-barang itu ada semuanya. Lanjutnya, di sini nanti kalian saya bentuk kelompok. Anggota kelompok yang pertama di sini ada Arin, Widya, Faza, Silvi. Kelompok yang kedua Nasna, Amelia, Neuza, Hesti. Ketiga Nasla, Yunita, Reva, Mina. Kelompok keempat Firsa, Diana, Aurelia, Desriana. Yang terakhir kelompok 5 Sartika, Ziva, Anik, dan Soima. Nah, ini saya bentuk 5 kelompok. Nanti silahkan kalian membentuk kelompoknya ya. Elin Susmiati, warga Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini baru saja menerima barang belanjaan yang ia beli di pasar tradisional melalui aplikasi online Becer. Di tengah kesibukannya mengurus rumah, mengurus anak dan bekerja, Elin masih bisa membeli bahan-bahan sayur dan lauk hanya dengan menggunakan aplikasi Becer yang terpasang di telepon pintar miliknya. Dalam sepekan, aplikasi Becer sudah dapat melayani 50-60 pengantaran. Setiap orang rata-rata melakukan transaksi belanja sudah termasuk ongkos kirim antara Rp40.000 hingga Rp100.000. Menurut Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, aplikasi Becer memiliki peluang yang besar untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi aplikasi yang dibutuhkan masyarakat.
Selain mempermudah ibu rumah tangga dalam mendapatkan barang belanjaan untuk kebutuhan dapur, juga dapat menjadi jembatan bagi pedagang pasar tradisional untuk bisa memasarkan dagangannya lebih luas. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah. Oke, sekarang kalian lihat di lembar kerja peserta didiknya. Di situ sudah ada petunjuk LKPD. Yang pertama itu kalian tuliskan identitas nama anggota dengan jelas. Yang kedua, amati dan cermati video terkait masalah pasar dan terbentuknya pasar yang telah disediakan oleh lembar berikut. Yang ketiga, diskusikan dan analisislah bersama kelompok dan jawablah pertanyaan yang disediakan. Dan di situ juga sudah terdapat pedoman penilaiannya. Jawaban lengkap dan tepat nanti skornya 5, jawaban tepat tetapi kurang lengkap skornya 4, jawaban sebagian besar tepat skor 3, jawaban sebagian kecil tepat skor 2, jawaban tidak tepat skor 1, jawaban tidak ada jawaban nanti 0. Ya, bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya kalian juga sudah melihat videonya. Soalnya atau pertanyaannya yang pertama nanti kalian analisislah inti masalah dalam tayangan video. Yang kedua itu adalah berikan kritikan pada video tersebut. Dan yang ketiga itu berikan pendapat kalian terhadap video yang telah ditayangkan. Sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan membuat hasil laporan diskusi. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Hasil laporannya. Nah, sekarang kalian tugasnya itu adalah mempresentasikan hasil laporan tersebut. Sekarang langsung saja kelompoknya Naswa langsung maju untuk mempresentasikan hasil laporannya. Nanti untuk permainannya, untuk permainan presentasi itu sendiri, yang pertama kalian nanti harus mengucapkan salam dulu. Setelah itu kalian melaporkan atau menyajikan hasil laporan itu sendiri. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Nah, dari sesi tanya jawab ini nanti hanya dibatasi 2 pertanyaan saja. Oke? Nah, selanjutnya silahkan kelompoknya Naswa untuk mempresentasikan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah ditayangkan dari video tersebut. Saya sebagai moderator dan dibantu ketiga teman saya sebagai pemateri. Yang pertama adalah analisislah inti masalah dalam tayangan video. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zahratun Nazifah. Pemanfaatan aplikasi BCR untuk membantu para ibu-ibu belanja di pasar tradisional dalam bentuk online. Salah satu kegunaan BCR ini adalah untuk memperluas penjualan bahan pokok. Dan yang kedua adalah berikan kritikan pada video tersebut. Pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Nasna. Saya tidak setuju dengan video yang ditayangkan karena dalam penggunaan BCR ini
Saya tidak setuju dengan video yang ditayangkan karena dalam penggunaan BCR ini masyarakat diharuskan mempunyai HP Android. Sedangkan untuk membeli HP Android diperlukan banyak biaya. Sedangkan masyarakat di Indonesia kebanyakan kalangan menengah ke bawah. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah berikan pendapat kalian terhadap video yang telah ditayangkan. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Nurma Ani. Nah, jadi aplikasi BCR ini sebagai pemecah masalah karena kita tinggal klik sudah bisa memesan apa saja yang kita inginkan tanpa kita harus pergi ke pasar. Oke, terima kasih yang telah kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Mengapa saat menjelang hari raya harga di pasaran mengalami kenaikan? Pada saat menjelang hari raya, harga kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan atas barang-barang terutama barang kebutuhan menjelang lebaran. Oleh sebab itu, dikarenakan permintaan meningkat, maka sesuai dengan hukum permintaan harga juga ikut meningkat. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Saya menambahkan dari pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga pokok? Baik, saya jawab. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi lagi kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang pertama adalah meminta pemerintah untuk mengadakan pasar murah. Yang kedua adalah adanya program operasi pasar yang dilakukan 2-3 bulan sekali, terutama pada saat bulan lebaran, terutama pada saat bulan puasa dan menjelang lebaran. Yang ketiga adalah memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Jika tidak, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini adalah evaluasi. Nah, sekarang kita sudah dievaluasi. Di evaluasi ini, pertanyaannya seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mengadakan giveaway interaktif. Karena tadi kalian sudah melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran sampai saat ini. Kalian tadi sudah yang namanya presentasi di depan, sudah melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Nah, sekarang kita itu mengevaluasi pembelajaran kita. Yang pertama, soal yang pertama langsung saja. Nanti yang dapat ini ya, yang bisa itu nanti dapat hadiah ya. Soal yang pertama, ciri-ciri pasar konkret adalah siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Desriana coba apa? A. Pelaku ekonomi adalah masyarakat umum. Ya, coba saya lihat apakah betul jawabannya A. Ini adalah reward kalian jika kalian sudah bisa menjawab. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, tadi kita sudah melakukan evaluasi, kita sudah selesai. Berarti kita adalah kesimpulan dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Salah satu anak. Salah satu anak. Mina. Apa Mina? Memiliki penjual dan calon pembeli.
sekali tadi di awal itu juga sudah saya jelaskan ya. Kesimpulannya tadi adalah pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Harus ada penjual dan pembelinya, harus ada barangnya, harus ada jasanya, dan harus ada tawar menawar di penjual dan pembeli itu sendiri. Selanjutnya, saya mau bertanya lagi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Menyenangkan. Salah satu alasannya Ziva sangat menyenangkan apa? Karena dapat belajar macam-macam jenis pasar dengan video pembelajaran. Karena dapat belajar Macam-macam pasar. Karena dapat belajar macam-macam pasar dan ada video pembelajarannya ya. Terus tadi saya juga ajak jalan-jalan di mana tadi? Di pasar Baringharjo di Jogja. Oke, selanjutnya apa ya ini? Oke, saya beri tugas kalian. Tugasnya itu sangat mudah sekali. Di sini tugasnya untuk pertemuan berikutnya itu adalah mempelajari, betul sekali. Mempelajari materi kewirausahaan. Jadi minggu depan kalian mempelajari materi kewirausahaan dan nanti saya juga akan membentuk kelompok dan ada proyeknya. Ya, oke? Nah, selanjutnya thank you. Ini adalah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, karena pembelajaran kita itu sudah selesai, materi sudah saya sampaikan semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin.